Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, ayyuhal akhawat, rahmakumullah. Kembali kita buka kitab Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala untuk menjelaskan kepada umat Ahlus Sunnah wal Jamaah aqidah as-sahihah yang benar, yang sahih menurut Al-Quran dan Sunnah dan menurut pemahaman salaful ummah dari aqidah-aqidah Islam yang sahih berupa atau tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga masalah-masalah yang lain yang beliau sebutkan dalam kitabnya ini. Taib. Jadi telah sampai bahasannya dalam kitab ini, yaitu ayat-ayat yang mengenai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, masih dalam pasal yang kedua ini. Masih dalam pasal kedua yang beliau sebutkan. Dan sekarang beliau akan menyampaikan kepada kita semua ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga yakni sifat-sifat yang lain, pendengaran, penglihatan, dan juga sifat-sifat yang lain kita akan bacakan pada majlis kali ini insyaallah taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, penetapan sifat mata bagi Allah dan firman-Nya yang artinya, dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabb-Mu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Quran Surat Tur ayat 48. Dan firman Allah yang artinya, dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku, yang berlayar dengan penglihatan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari Nuh. Quran Surat Al-Qamar ayat 13-14. Dan firman Allah yang artinya, aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah penglihatanku. Quran Surat Toha ayat 39. Nah, tapi itulah beberapa ayat yang beliau nukilkan kepada kita semua untuk menetapkan sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat yang pertama, ya rahmukumullah. Ayat yang pertama disebut di sini surat At-Tur ayat 48. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabb-Mu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Jadi tentu kalau kita melihat tafsir daripada ayat ini, silahkan untuk meluas rujuk ke kitab-kitab tafsir yang mu'tabar, banyak gitu, di antara Ibnu Katsir, Tafsir As-Sa'di, dan juga yang lainnya untuk melihat apa makna ayat ini. Tapi sedikit di situ disebut wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, dan fokus bahasan dalil bahasan kita adalah ayat atau lafaz yang terakhir, yaitu a'yunina di situ. Taib. Kalau kita lihat wasbir li hukmi rabbika, ya, wasbir di situ maknanya perintah untuk bersabar. Perintah untuk bersabar. Sedangkan sabar kita ketahui maknanya adalah yakni secara bahasa al-habsu. Makna secara bahasa adalah al-habsu, yakni menahan. Al-habsu secara bahasa, sabar maknanya adalah al-habsu, yaitu menahan. Terus ulama menyebutkan definisi yang banyak sekali mengenai atau tentang sabar secara istilah syara'. Ada yang menyebutkan huwa sabru li ahkamillahi ta'ala, yaitu sabar yang dimaksud di dalam syara' adalah sabar di dalam menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dah kita sebutkan sabar berarti menahan. Apa yang ditahan adalah diri. yakni menahan diri, mengontrol diri di dalam menjalankan ahkam Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala.
Tapi itu yang disebut oleh ulama mengenai definisi daripada sabar menurut syariat. Jadi kita ulangi, sabar secara bahasa adalah al-habsu, iaitu menahan, kontrol, menahan. Kemudian datang definisi secara syariat, yaitu sabar dalam menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita ketahui makna sabar tadi, menahan dan mengontrol. Berarti dalam hal ini kita bawa makna sabar, menahan diri, mengontrol diri untuk tetap berada di dalam menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita sebutkan hukum Allah Subhanahu wa taala ini dibagi menjadi dua. Hukum Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua. Ada hukum syar'i, ada hukum kauni. Ada hukum syar'i, ada hukum kauni. Dan kedua-dua hukum ini seorang muslim harus sabar di dalam menghadapinya, sabar di dalam menjalankannya. Jadi hukum syar'i tadi kita sebutkan dan juga hukum kauni tadi kita sebutkan, kedua-dua ini adalah bagian daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syar'i, apa itu kauni, pernah kita sebutkan. Secara ringkasnya, hukum syar'i itu adalah hukum yang kaitannya dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hukum tersebut. Satu. Kemudian yang kedua, hukum syar'i itu adalah Allah memberikan pilihan kepada makhluknya. Allah memberikan pilihan kepada makhluknya. Jadi dari dua ini kita akan faham apa itu hukum syar'i. Tadi kita sebutkan hukum syar'i adalah hukum yang berkaitan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada hukum tersebut. Ya, contoh hukum syar'i, syarat yang banyak sekali. Solat misalnya, zakat misalnya, sedekah misalnya. Nah, secara hukum, secara zat, secara hukumnya Allah Subhanahu wa taala cintai ini hukum ni. Cintai, Allah suka, Allah cinta, Allah ridai hukum ini. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa, yakni Allah memberikan kehendak kepada makhluknya di dalam menjalankan hukum syar'i ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wahadainahun najdain, yaitu berupa ayat-ayat yang menunjukkan Allah memberikan pilihan kepada makhluk. Dan bukti nyatanya hukum syara ini tidak semua manusia, tidak semua makhluk menjalankannya. Solat misalnya, banyak orang yang tidak solat. Zakat misalnya, banyak orang yang tidak berzakat. Dan kiaskan kepada hukum-hukum ibadah yang lainnya, yaitu berupa syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan Allah memberikan pilihan di situ. Terus kalau kita melihat kepada kauni. Jadi kauni asal maknanya adalah alam. Kaun, alam, yakni apa yang dimaksud dengan hukum kauni di sini? Yang dimaksud hukum kauni di sini adalah, pertama, kalau kita lihat perbandingannya dengan hukum syar'i, hukum kauni ini tidak berkaitan langsung dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hukum ini, yakni Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan hukum kauni ini, Allah sebenarnya tidak cinta secara langsung, tidak meridainya secara langsung. Tapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala boleh tidak atau bisa tidak muncul dari hukum kauni? Bisa, boleh. Tapi dengan asbab yang lain. Tapi secara langsung tidak berkaitan dengan cinta Allah, tidak berkaitan dengan yakni ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau kita bandingkan dengan hukum syar'i, tadi hukum syar'i kita sebutkan Allah berikan pilihan. Nah, hukum kauni Allah tidak berikan pilihan. Yani hukum Allah Subhanahu wa taala al-kauni adalah hukum Allah yang ditetapkan untuk seluruh makhluknya, dan makhluk tidak ada pilihan di situ. Makhluk tidak ada pilihan di situ. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Jadi tadi kita sebutkan hukum kauni adalah hukum yang tidak berkaitan langsung dengan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini contohnya banyak sekali, yaitu adalah semua yang terjadi berkaitan dengan alam semesta ini,
baik secara langsung dirasakan oleh makhluk atau secara tidak langsung. Misalnya secara tidak langsung misalnya, atau secara langsung misalnya penyakit, misalnya penyakit demam, ini hukum Allah yang kauni. Jadi sekaya apapun seorang itu, sesehat apapun orang itu, pasti akan merasakan sakit pada suatu saat. Nah, cuma perbedaannya adalah sakitnya ringan, sakitnya berat, ini sembuh, ini tidak sembuh. Artinya kita berbicara masalah penyakit, semua itu sekaya apapun orang itu pasti sakit. Itu contoh daripada kauni, yakni tidak ada pilihan di situ. Jadi kalau kita melihat sendiri sakit itu sendiri, Allah cinta apa tidak sakit itu? Kalau kita lihat dari sakit itu sendiri, tidak. Tapi Allah akan memberikan orang yang sakit itu pahala ketika orang itu bersabar misalnya. Jadi ada hukum-hukum yang lain yang menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang disebabkan daripada sakit ini. Sama juga dengan miskin, kaya, habis itu misalnya gempa, sandstorm misalnya, apa semua itu adalah hukum kauni. Hukum kauni. Jadi oleh karena itu dari sini kalau dah kita faham hukum kauni ini, jadi kita akan faham betul-betul ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, semua harus bersabar di situ. Jadi kalau kita balik daripada sabar tadi. Jadi kita rujuk kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita ingatkan berdasarkan peringatan daripada ulama, kekeliruan ucapan. Ketika terjadi misalnya gempa bumi misalnya, ketika terjadi banjir misalnya, ini alam gitu. Alam sedang marah atau seleksi alam atau apa semua itu semua kekeliruan lafaz. Kekeliruan lafaz. Kalau diyakini lafaz tersebut menjadi akidah, itu berakibat fatal. Boleh kufur. Kenapa? Karena menisbatkan itu kepada alam. Ini hukum alam. Mana ada alam punya hukum? Tidak ada. Ini hukum Allah, tapi bentuknya mana? Bentuknya kauni. Itu maksudnya. Jadi itu harus difahami. Jadi keliru kalau orang menyebut hukum alam. Alam tidak ada punya hukum. Alam itu makhluk. Alam itu makhluk. Jadi tidak bisa, tidak boleh, tidak mampu menentukan hukum-hukum. Tidak ada. Sebab itu dampak daripada kekeliruan lafaz ini banyak sekali. Karena menyebutkan ini hukum alam. Jadi ketika terjadi gempa bumi, ketika terjadi tsunami misalnya, ini hukum alam. Jadi karena rujuknya kepada hukum alam, jadi dia lihat apa penyebabnya. Apa penyebab gempa bumi ini, apa penyebab tsunami ini. Oh, karena dia di kawasan daratan ini, kawasan ini, kawasan ini, kawasan ini. Jadi karena dia berada di patahan ini, patahan ini. Jadi sibuk dengan itu, jadi terlupakan hukum Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi kalau misalnya akidahnya atau mindsetnya itu telah disetting dengan akidah yang benar, maka kalau terjadi tsunami, kalau terjadi banjir, kalau terjadi gempa bumi, pasti dia akan istilahnya muhasabah. Dia akan introspeksi istilahnya. Dia akan cek dirinya, ini pasti ada sesuatu ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti harus memperbaiki diri, berarti harus lebih mendekat kepada Allah. Jadi yang dikoreksi adalah langsung dirinya sendiri. Nah, ini dampak akidah. Ini dampak daripada akidah. Jadi kalau akidahnya salah, dampaknya pun salah. Kalau benar akidahnya pun dampaknya akan positif, akan benar. Nah, ini kalau kita ini menjauh berbicaranya. Ini pembicaraan kita sudah melebar sedikit. Sama dengan takdir. Iya sama. Jadi ini kaitannya dengan hukum, takdir, kemudian qada, itu sama tuh. Yang tiga ini sama pembagiannya. Ada kauni, ada syar'i. Jadi qada pun ada kauni, ada syar'i, takdir pun ada kauni, ada syar'i, hukum ini pun ada kauni, ada syar'i. Taib. Jadi itu min bab murajaah saja tadi. Kemudian kaitannya dengan sabar. Yang terakhir, ulama membagi sabar ini ada 3 bagian, dan ini tentu murajaah. Yang pertama adalah sabar di atas
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar untuk tidak melakukan maksiat. Sabar untuk tidak melakukan maksiat. Yang ketiga, sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyebutkan takdir yang lebih dekat di sini adalah takdir Allah yang menyakitkan. Berarti kauni ini. Takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Orang itu sakit, orang itu ditinggal mati, orang yang disayangi, itu semua takdir tapi menyakitkan. Nah, tapi seorang muslim harus sabar. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, wasbir li hukmi rabbika. Maka sabarlah, maka bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu, yakni menjalankan ketetapan Rabbmu, hukum Rabbmu. Tadi dah kita sebutkan hukum kauni, hukum syar'i. Apabila kita jalankan, apabila kita rasakan, maka harus sabar semua. Jadi ini adalah akidah mukmin, akidah seorang muslim. Jadi apabila akidah ini dah mantap, dah menancap, maka tidak ada lagi keluh kesah, tidak ada lagi stres, tidak ada lagi apalagi tidak terima takdir Allah Subhanahu wa taala, apalagi kaitannya dengan bunuh diri. Nah, itu dia. Jadi orang yang bunuh diri karena terlalu stres, karena tidak terima takdir ini, jadi mereka jalan pintas istilahnya, jalan yang ringkas, membunuh diri. Wal iyadzubillah, ini akibat semua akidahnya tidak betul. Terus fa innaka bi a'yunina, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Jadi kalau kita melihat penjelasan ulama dalam hal ini, a'yunina di sini, a'yun itu jamak plural daripada ainun. Ainun itu mata. Kemudian jamaknya adalah bentuk plural daripada ain adalah a'yun. Kemudian na di situ lil azamah. Na kami di situ adalah untuk mengagungkan, pengagungan. Dhamir ya, kata ganti pengagungan untuk Allah Subhanahu wa taala kami. Nah, di sini ini sebagai dalil daripada bahasan kita kali ini, yaitu penetapan sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sebagaimana halnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pada yakni sifat-sifat yang lain itu juga kita terapkan di sini. Jadi bi'ayunina di sini yang pertama sekali harus kita ketahui, ulama salaf ada yang menafsirkan, memaknakan dengan kelazimannya, dengan keharusannya, atau dengan kelaziman. Apa itu makna kelaziman? Yakni contoh misalnya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Ya, menetapkan mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Kelaziman, konsekuensi kelaziman daripada mata ini apa itu? Apakah buta atau melihat? Melihat. Nah, ini yang disebutkan oleh ulama, menafsirkan dengan suatu kelazimannya tanpa membuang aslinya, tanpa membuang hakikatnya. Dan ini tidak masalah. Dan ini tidak termasuk tahrif, takwil. Nah, kalau kita contoh misalnya di terjemahnya ini. Ini terjemahan secara makna atau secara hakikat? Makna di sini, penglihatan di sini. Nah, tapi makna yang ada di sini kita tolak apa tidak? Tidak. Karena ini merupakan keharusan daripada mata itu. Karena kalau udah mata kan melihat. Sebab itulah dari sini kita harus fahami betul-betul, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi secara hakikat Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat mata ini kalau kita lihat, ini adalah sifat khabariyah mahdhah, pernah kita sebutkan. Sifat Allah Subhanahu wa taala dilihat dari segi penetapannya ada dua. Yang pertama adalah sifat khabariyah,
sifat yang ditetapkan oleh hanya khabar saja, yaitu dalil saja, itu yang diistilahkan oleh ulama khabariyah mahdhah. Mahdhah artinya saja. Jadi sifat yang ditetapkan oleh dalil saja, hanya dalil saja. Itu satu. Kemudian yang kedua, sifat yang ditetapkan oleh khabariyah aqliyah. Sifat yang ditetapkan oleh khabar dalil plus akal. Itu dia, dua. Dari sisi penetapannya, dan ini berlaku dalam semua sifat, sebagian sifat, dan ini kaidah ini harus dipegang. Ini berlaku nanti ketika kita berhadapan dengan sifat istiwa, berhadapan dengan sifat ulu, dan semua sifat. Ini ulama menetapkan kaidah. Dari segi penetapannya, sifat ini ada dua. Yang pertama adalah sifat yang ditetapkan oleh hanya dalil saja. Yang kedua adalah sifat yang ditetapkan oleh dalil plus akal di situ. Dalil plus akal. Apa yang dimaksud dengan dalil plus akal? Yang dimaksud dengan dalil plus akal adalah masuk akal di situ, itu maksudnya. Ada dalil, kemudian masuk akal. Tapi ada misalnya sifat hanya dalil saja, tidak masuk akal. Hanya dalil saja tapi tidak masuk akal. Contoh misalnya dalil yang masuk akal, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat tinggi bagi Allah ditetapkan oleh Al-Qur'an, ditetapkan oleh sunnah sebagai dalil, itu yang kita sebut dengan khabariyah. Masuk akal apa tidak? Masuk akal. Hatta walaupun orang-orang yang suka mentakwil, walaupun orang-orang suka mentahrif misalnya, hatta orang-orang yang suka mentaktil, menafikan sifat-sifat, semua itu sepakat. Kalau ditanya Allah tinggi apa tidak, pasti dia sebut Allah tinggi. Kenapa? Karena ini masuk akal mereka. Jadi kalau misalnya sifat tinggi bagi Allah, Allah tinggi, misalnya Allah misalnya di atas, misalnya Allah di atas, misalnya Allah tinggi, Allah di atas misalnya. Kalau ini saja mereka bantah, berarti itu dah akalnya hilang. Karena ini memang secara akal itu pasti orang berakal mengatakan Allah itu di atas, Allah maha tinggi, Allah maha tinggi. Nah, oleh sebab itulah disebut dalam hal ini khabariyah aqliyah. Khabar dalil plus akal, yaitu plus masuk akal, itu maksudnya. Jadi akal pun menetapkannya. Tapi tadi kita sebutkan ada sifat yang hanya khobar saja, tidak masuk akal. Artinya akal itu tidak boleh dimasukkan di situ. Kalau dimasukkan akal di situ, nanti hasilnya akan keliru. Contoh misalnya istiwa, dan nanti ada bahasanya istiwa. Istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini karena tidak masuk akal bagi mereka, terus diotak-atik oleh akal mereka pun tidak masuk. Akhirnya istiwa ini pun dimaknakan, ditakwil, ditahrif, ditafsirkan dengan macam-macam. Sehingga hakikat istiwa itu, akidah istiwa itu bagi Allah Subhanahu wa taala itu sudah diketepikan. Sudah hilang dah. Jadi kalau tanya misalnya Allah itu istiwa apa tidak? Allah itu istiwa apa tidak? Bagi mereka, karena tidak masuk akal, jadi kata mereka istiwa itu ada lafaznya di dalam Al-Quran ada, tapi maknanya bukan itu. Mulai tawaf di situ. Di situ itu maksudnya. Kenapa? Karena tidak masuk akal bagi mereka. Nah, oleh karena itu sering kita pengetahuan mengenai dua pembagian ini sangat penting sekali. Dua pembagian ini sangat penting sekali, yaitu penetapan Ahlussunnah wal Jamaah dari dua sisi ini. Oleh karena itu, kalau kita dilawan debat oleh orang-orang ahlu kalam mengenai hal ini, mengenai istiwa ini, kita stop. Aku punya akidah, saya punya akidah. Ulama salaf menetapkan ada dua sisi penetapan. Ada sifat yang boleh ditetapkan secara dalil dan masuk akal. Ada yang ditetapkan hanya dalil saja, yakni tidak masuk akal. Kalau kita sekarang diskusi dan menggunakan akal pada sifat yang tidak masuk akal di situ, ya maaf gitu kan.
ya jangan dilayani, tidak masuk akal karena kita hanya ditetapkan oleh dalil dan di sini mainnya adalah iman. Yaitu berlaku di sini iman. Nah, begitu juga dengan dalam ayat kita ini yaitu ayun, yaitu mata di sini. Ini juga kata ulama masuk dalam kategori bab sifat khabariyah mahdhah. Bab sifat khabar ditetapkan hanya khabar. Akal tidak masuk di situ. Akal tidak masuk di situ. Gimana cara mengakal-ngakalkan? Mata. Akal nanti tasbih jadinya. Nanti menyerupakan Allah Subhanahu wa taala jadinya. Sehingga masuk akal-akalan, jadi takut, jadi masuk ke dalam takwil, akhirnya masuk ke dalam ta'til, yaitu menafikan. Waliyadzubillah. Sebab itulah ini hal-hal seperti ini penting untuk kita ketahui mana satu yang masuk akal, mana satu yang tidak masuk akal. Jadi yang jelasnya baik yang masuk akal maupun tidak masuk akal, apabila ada dalilnya, maka iman di situ harus ditancapkan. Itu saja, selesai, mudah sebenarnya. Taib. Jadi wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Jadi tadi kita sebutkan penglihatan di sini yakni memaknakan, menterjemahkan secara makna yang merupakan kelaziman mata itu. Kelaziman mata itu. Jadi ketika orang itu menyebutkan penglihatan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ain mata, maka itu jangan keliru faham, itu memaknakan dengan makna kelaziman. Artinya bukan berarti tidak menetapkan mata itu sendiri. Tapi kalau misalnya mengatakan penglihatan hanya untuk tipu-tipu gitu, itu keliru juga. Artinya tipu-tipu. Kalau ditanya ada tidak mata bagi Allah? Ada penglihatannya. Ini ditanya mata ada tidak? Dia sebut ada penglihatannya. Itu berarti ini ada masalah di orang ini. Apa salahnya sebut ada mata bagi Allah? Dalam ayat ini penglihatan sama. Itu maknanya kelaziman. Itu maknanya. Tapi bagi kita ya langsung terus terang saja. Ini dalam ayat ini mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengandung makna apa? Nah, itu baru disebutkan oleh ulama, mengandung makna misalnya pertolongan, mengandung makna misalnya perlindungan dan lain-lain. Nah, itu maknanya lain, tapi hakikat mata itu jangan dihapus, itu masalahnya. Dan mata bagi Allah Subhanahu wa taala ditetapkan oleh sunnah, dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang masyhur, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang Dajjal. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innahu a'war. Sesungguhnya Dajjal itu buta mata sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'a'warin. Sesungguhnya Rabb kalian tidak buta. Sesungguhnya Rabb kalian tidak buta. Nah, dalam lafaz lain Rasulullah SAW mengkhabarkan Dajjal itu a'warul aini al-yumna. Dajjal itu buta mata sebelah kanan. Dalilnya apa di sini? Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini tidak boleh ditakwil-takwil. Jadi kalau mentakwil berarti ini dah menyelisihi bahasa Arab, karena Nabi alaihissalam itu orang yang paling fasih bahasa Arab. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Rabb kalian tidak buta mata sebelah, tidak buta mata. Jadi diketahui dari sini, pertama, Allah memiliki mata. Ya rahmukumullah. Diketahui dari hadis ini, hadis yang sahih ini, Allah memiliki mata. Kenapa kita sebutkan Allah memiliki mata? Karena ini cerita khabar mengenai Dajjal yang buta matanya. Berarti Rasulullah SAW sebutkan Allah tidak buta, berarti Allah memiliki mata.
Terus dalam lafaz ini menyebutkan a'warul ainil yumna. Si Dajjal ini buta mata, tapi sebelah mana? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Berarti Allah Subhanahu wa taala lengkap memiliki mata, yaitu berjumlah berapa? Jumlahnya 2. Jumlahnya 2. Karena yang namanya buta mata itu pasti kalau sudah disebut buta mata sebelah, berarti yang sebelahnya tidak buta. Berarti berapa jumlahnya? 2. Iya, 2. Nah, jumlah seperti ini bukan untuk mencari kaifiat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mencari bagaimana mata Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi ini untuk menekankan kepada kita Allah itu memiliki mata. Taib, menekankan kepada kita Allah itu memiliki mata, kemudian juga Allah itu memiliki 2 mata. Kesimpulan ini diambil daripada lawan Dajjal. Dajjal itu 1 buta matanya, Dajjal itu 2 matanya, tapi cuma 1 buta. Berarti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan Allah memiliki 2 mata, tidak buta seperti halnya Dajjal ini. Nah, 2 mata ini diambil daripada kesimpulan hadis Dajjal ini untuk menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan, ayat-ayat yang menyebutkan tentang mata Allah Subhanahu wa taala yang memakai lafaz jamak, yang memakai lafaz plural, sebagaimana halnya pembahasan tangan. Sebagaimana pembahasan tangan tuh hari. Tangan ada yang menyebutkan lafaznya bentuk tunggal, bentuk 1, ada yang menyebutkan bentuk 2, ada yang menyebutkan bentuk jamak 3. Nah, itu yang dimaksud oleh ulama menyebutkan mata Allah Subhanahu wa taala ada 2. Karena itu untuk menafsirkan, mengembalikan makna firman Allah Subhanahu wa taala tentang mata Allah menggunakan lafaz jamak seperti ini. Lafaz jamak ini kan jamak, ini plural. Jadi tadi kita sebutkan bentuk satunya adalah ainun, mata. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya misalnya surat Toha ayat 39 itu di bawah itu, walitus ni'a ala aini, dan supaya kamu diasuh di bawah penglihatanku, pakai 1 ini kan, ainun pakai 1. Pakai 1. Kalau yang di ayat yang itu, yang di atas ini pakai jamak. Nah, begitu juga sebagaimana halnya tangan, keterangan ulama mengenai tangan, begitu juga keterangan mengenai ainun yang memakai kata plural yaitu jamak di sini. Pernah kita sebutkan ulama bahasa khilaf di situ, ada yang menyebutkan aqallul jamak minimum angka jamak adalah 3. Ada yang menyebutkan 2. Berarti kalau minimum menyebutkan 2 ini tidak ada masalah, itu tidak. Terus tafsirannya yang lain adalah kata ulama, jamak menunjukkan keagungan. Mengungkapkan sesuatu dengan jamak, mengungkapkan sesuatu dengan plural jamak, itu menunjukkan keagungan. Menunjukkan keagungan. Bagaimana tidak di sini Allah Subhanahu wa taala sebut, dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Ini tentu kepada Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yaitu agar Nabi selalu bersabar dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik kauni maupun syar'i. Tenang. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Penglihatan kami. Ingat, penglihatan di sini kita tetapkan Allah memiliki mata. Penglihatan di sini itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan dirinya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat Nabi alaihi salatu wasallam, memantau Nabi alaihi salatu wasallam dengan matanya. Kemudian pantauan tersebut bermakna adalah perlindungan Allah kepada nabinya, pertolongan Allah kepada nabinya, dan semua jenis-jenis protection lainnya, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam tenang dan bersabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam berdakwah, dalam semua-semua. Gitu. Sehingga Allah menggunakan ayun, menggunakan bentuk jamak di sini.
karena agungnya yakni hal yang akan dilakukan oleh Nabi alaihissalam supaya Rasulullah SAW tenang. Begitu. Itu yang dimaksud di sini. Kemudian kata ulama secara bahasa ba di situ, bi di situ, ba bi di situ maknanya adalah ba huruf jar di situ. Ba huruf jar. Maknanya adalah, karena kalau kita berbicara makna huruf jar, makna huruf per huruf itu ulama ada bahasannya. Huruf ini maknanya ini, huruf ini maknanya. Satu huruf bisa bermakna macam-macam, banyak. Bisa boleh bermakna macam-macam. Ba misalnya itu bisa bermakna macam-macam, boleh bermakna macam-macam, tergantung konteksnya, teksnya. Sehingga kata ulama ini hati-hati. Ba yang ada di sini bermakna musahabah, bermakna bersamaan, bersama, bermakna bersama, kebersamaan itu maknanya. Jadi maknanya di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatannya Allah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Itu maksudnya. Ba ini bukan bermakna zorfiyah. Apa makna zorfiyah? Menerangkan makan, menerangkan tempat. Menerangkan tempat. Bukan untuk menerangkan tempat. Karena ada yang mengartikan, memaknakan ba di sini menunjukkan tempat. Itu keliru. Tapi ba di sini menunjukkan kebersamaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tetap bersama nabinya. Bagaimana bentuk kebersamaan nabinya? Bersama nabinya Allah melihat nabinya. Taib. Lalu Allah Subhanahu wa taala dengan bagaimana bentuk kebersamaannya tadi kita sebutkan, melindungi. Memberikan taufik, memenangkan. Itu semua adalah bentuk kebersamaan. Itu yang dimaksud bi di sini oleh ulama, sehingga jangan kita keliru seperti orang-orang yang ahli takwil mengatakan bahwasanya ba di sini adalah zorfiyah, yaitu menunjukkan tempat, Jadi banyak, sehingga Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya mensyarah bentuk diskusi bagaimana kata orang ahli takwil, bagaimana jawaban Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab ini. Taib, itu ringkasnya. Kemudian kita pindah ke ayat berikutnya. Wa hamalna ala dzati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jazaan liman kana kufir. Dan kami angkut Nabi Nuh alaihi salatu wasalam ke atas bahtera. Ini ke atas bahtera, ini ke atas kapalnya itu. Kapal bahtera artinya kapal Nabi Nuh yang terbuat dari kayu dan paku. Ini papan di situ maksudnya kayu dan paku. Yang berlayar dengan penglihatan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari. Taib, ini tentu kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera. Bahtera maknanya kapal besar, kapal laut besar, itu makna bahtera. Jadi kita ketahui di dalam pelaksanaannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diolok gitu, diejek, dihina oleh kaumnya. Karena apa? Karena kaumnya tersebut tidak masuk akal. Nabi Nuh membuat perahu sedemikian besar sementara di atas daratan. Dan pada waktu itu di Jazirah Arab misalnya tidak diketahui pernah ada banjir dan sebagainya. Jadi mereka pun tidak mengetahui, tidak pernah terbayang ada kapal seperti itu. Maka disebutkan Nuh ini adalah orang yang pertama membuat kapal laut. Tapi ala kulal ini di dalam yakni tafsirnya dan juga isyarat mengenai hal itu ada dalam ayat-ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan tajri bi a'yunina, yang berlayar, yakni kapal laut tersebut tajri, berlayar dengan penglihatan kami. Sama juga dengan tadi bi a'yunina dalam ayat yang di atas tadi, surat Tur ayat 48. Keterangannya pun sama.
Yani penglihatan di sini terjemahan makna lazim, makna lazim. Makna lazim artinya kita tidak menepikan, kita tidak membuang hakikat mata bagi Allah Subhanahu wa taala, karena ayun ini mata. Cuma penglihatan di sini adalah lazim daripada mata tersebut, yaitu penglihatan, melihat. Kami sebagai balasan bagi orang yang diingkari, yaitu Nuh, bagi orang-orang yang diingkari, yaitu Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, tadi kita sebutkan kalau kita melihat makna penglihatan di sini adalah perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh dan kaumnya yang menaiki kapal tersebut. Nah, terus ayat yang terakhir dalam menetapkan sifat mata bagi Allah yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah penglihatanku. Dan ini cerita mengenai Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Cerita tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yaitu ketika beliau dilemparkan ke Sungai Nil, dan kisahnya ma'ruf. Tapi di sini disebutkan, dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, yaitu Allah Subhanahu wa taala menetapkan, memberikan kasih sayang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menetapkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini pun disayangi oleh manusia, pun disayangi oleh manusia. Itu tafsirannya. Itu dua maknanya dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah sendiri mencintai Nabi Musa. Kemudian yang kedua, Allah memberikan kecintaan kepada Nabi Musa, yaitu kecintaan tersebut dari Allah untuk orang lain, supaya orang lain tersebut mencintai Nabi Musa. Mencintai Nabi Musa, ya, terbukti istrinya Fir'aun mencintainya dengan kecintaan yang luar biasa, mengangkatnya dengan menjadi anaknya, dan kecintaan orang-orang lain kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Terus walitusna'a ala aini, dan supaya kamu diasuh di bawah penglihatanku. Sama, cuma perbedaannya di sini ain memakai bentuk kata tunggal, yaitu satu mata. Tetap tadi kita sebutkan penglihatan di sini menerjemahkan, memaknakan dengan kelazimannya tanpa membuang hakikatnya, yaitu apa hakikatnya? Adalah mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya jawaban kita kepada sifat Allah tangan, bagaimana cara menjawab sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan oleh lafaz tunggal? Bagaimana? Di sini ain mata. Kalau jawaban mengenai lafaz jamak bentuk plural, itu dah kita ketahui. Bagaimana dengan tunggal? Tunggal ini bagaimana jawabannya? Tunggal kan menunjukkan satu, padahal tadi kita sebutkan mata Allah itu dua. Diambil daripada hadis Dajjal tadi, kesimpulan daripada hadis Dajjal. Pernah kita sebutkan jawabannya sama dengan tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebagai jawabannya adalah ain di sini, kata mata di sini menunjukkan tunggal, satu mata. Menunjukkan satu mata. Tapi ain, kata ain, lafaz ain di situ disambung, atau istilahnya diidhafahkan, disandarkan, disambung dengan ya di situ. Aini, ya di situ. Tapi di Al-Quran tentu penulisan Al-Quran tidak ditaruh titik di situ, ya. Itu penulisan Al-Quran. Tapi kalau penulisan biasa itu ada titiknya. Aini yang menunjukkan kepemilikan saya yang menunjukkan saya, ana. Berarti mata saya, mataku. Ku tentu di situ Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut kaidah, dan ini pernah kita sebutkan pada kaidah tangan. Menurut kaidah yang disebutkan oleh ulama, apabila ada
apabila ada kata tunggal, apabila ada kata tunggal yang disandarkan kepada kata lain, yang disambung dengan kata lain, maka kata tunggal tersebut bermakna umum. Ini kaidah. Dimanapun kita jumpai, ini kaidah. Apabila ada kata tunggal mufrad diidhafahkan, disandarkan, disambung dengan kata lain, maka kata tunggal tadi bermakna umum. Bermakna umum. Contoh di sini ainun kan tunggal, itu tidak. Nah, disandarkan, disambung dengan ya di situ, kata ya di situ. Berarti kata ainun di sini yang tadinya tunggal maknanya apa? Maknanya umum. Jadi kalau dah kita tahu kaidah ini, kita fahami kaidah ini, berarti ain di sini maknanya umum. Nah, di dalam kaidah suatu yang umum harus dimanakan dengan khusus. Suatu yang umum dibawa kepada makna khusus, kecuali kalau tidak diketahui khususnya. Jadi kalau tidak ada yang mengkhususkannya, berarti ditetapkan secara umum saja. Nah, ditetapkan secara umum kalau tidak ada yang mengkhususkan. Tapi kalau ada yang mengkhususkan, yang umum tadi harus dimaknakan dengan khusus. Nah, untuk mata bagi Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita lihat mata Allah umum, berarti kita sebenarnya tidak, kalau kita melihat di sini mata Allah umum. Ada tidak yang mengkhususkan? Ada. Hadis Dajjal tadi mengkhususkan bahwasanya mata Allah itu dua. Berarti keumuman mata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini surah Toha ayat 39 dikhususkan oleh hadis Dajjal tadi yang menunjukkan Allah memiliki mata dua. Itu yang dimaksud. Dan kita ketahui Al-Quran itu dikhususkan oleh sunnah. Betapa banyak misalnya syariat-syariat yang umum di dalam Al-Quran itu dikhususkan oleh sunnah. Umum Allah Subhanahu wa taala sebut solat, perintah solat. Bagaimana cara kita mengetahui rakaatnya, bagaimana cara mengetahui gerakan-gerakannya, itu dikhususkan oleh hadis Nabi alaihissalam. Dan dikiaskan kepada yang lainnya. Haji, sedekah, semua itu umum semua. Dikhususkan cara-caranya oleh hadis Nabi alaihissalam. Begitu juga dengan ayat sifat seperti ini. Begitu. Jadi kalau ada yang sifatnya umum, maka dikhususkan oleh hadis Nabi alaihissalam. Jadi ini adalah kaidah yang sangat penting sekali untuk kita ketahui dalam bab ini. Supaya apa? Supaya ilmunya mendalam, pemahamannya mantap, tidak tergoyahkan apabila mendengar syubhat-syubhat ahlu kalam. Apalagi sekarang dengan menyebarnya yakni internet, menyebarnya video-video banyak, misalnya kajian-kajian mereka pun banyak bersaing dengan kajian-kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apabila seorang itu tidak kuat dalam ilmunya, maka tentunya dia akan terombang-ambing. Terus kita ingatkan kembali, jangan salah satu syubhat dasar sebelum sebagian orang masuk ke dalam syubhat mereka, yaitu apa faidah, dan ini pernah kita sebutkan, apa manfaat memahami daripada kaidah asma wa sifat ini, sedangkan hal ihwal keadaan umat itu sangat besar sekali yang dihadapi sekarang. Masih pula berhadapan dengan bahasan seperti ini. Ini kan ini bahasan klasik, bahasan kuno istilahnya. Orang itu sudah sampai ke bulan, orang ini masih putar-putar di kawasan ini. Itu syubhat yang tersebar sehingga banyak orang yang malas mempelajari seperti ini. Apalagi berhadapan dengan kaidah ini, berhadapan dengan kaidah itu, berhadapan dengan harus fokus dan sebagainya. Jadi orang itu kalau tidak semangatnya tinggi dalam hal ini, dahlah syubhat yang tadi. Untuk apa ini orang itu sekarang sudah perang, orang itu sekarang sudah ini, masih pula berkotak-katik dengan ini. Satu, semangatnya hilang, sehingga jarang yang mau mempelajari, yakni mendengar bahasan seperti ini.
Manfaatnya jelas, manfaatnya, tapi orang akan jelas kepada orang yang jelas. Tapi yang tidak jelas ya tetap tidak jelas. Begitu. Jadi manfaatnya banyak. Orang itu kalau dah keyakinan tauhidnya, ini kan bab tauhid, betul tidak? Tauhid asma wa sifat, akidahnya benar dalam hal ini adalah istilahnya pondasi istilahnya. Jadi ini adalah pondasi. Jadi kalau orang itu dah kuat dasarnya, kuat pondasinya, maka insyaallah taala bangunannya itu pun akan kuat. Bangunannya akan kuat. Jadi kalau bangunannya dah kuat, maka insyaallah taala ujian-ujian yang ada dari angin misalnya, gempa misalnya, banjir misalnya, dia tetap kokoh di situ. Dia tetap kokoh, dia tetap kuat di situ. Kenapa orang-orang kebanyakannya gugur, tidak mampu menahan ujian-ujian tersebut? Karena pondasinya tidak kuat. Pondasinya tidak kuat. Itu masalahnya. Kenapa? Karena akidahnya tidak kuat. Jadi misalnya, jadi tentu ujian-ujian yang kita maksudkan adalah bukan ujian secara zahir, maksudnya banjir-banjir seperti itu, tapi ujian misalnya ketika berhadapan dengan permasalahan ini, apa sikapnya? Ketika menghadapi sesuatu yang ini, apa sikapnya? Ketika menghadapi sesuatu ini, apa sikapnya? Nah, sikap-sikap seperti itu kalau tidak muncul dari bangunan, tidak muncul dari pondasi dasar yang kuat, maka bangunannya itu pun akan goyah, akan runtuh. Jadi kalau dah bangunan dah runtuh, apa yang mau diharapkan? Solusi apa yang mau diharapkan? Begitu. Nah, jadi itu yang faedah yang sangat penting ini, itu yang tertutup oleh mereka-mereka. Kenapa? Karena syubhat yang begitu besar. Syubhat yang begitu besar. Jadi ingat, ini sekarang kita dalam rangka membangun pondasi. Dalam rangka membangun pondasi dasar. Dan menurut akal kita, kalau dasar dah kuat, itu pasti bangunannya pun kuat, kokoh. Maka kalau dah kokoh, insyaallah taala ujian-ujian yang ada biiznillah taala akan dihadapi dengan benar, dan selanjutnya akan terbebas, terselamatkan dari ujian-ujian tersebut. Jadi insyaallah taala biiznillah taala kita terus sabar, yakni menghadapi syubhat tersebut, dan tentunya sabar di dalam menuntut ilmu. Ingat ayat tadi, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu. Maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Jadi kamu di sini umum maknanya, Nabi SAW dan juga umat-umatnya. Itu umum. Jadi sabarlah, sabarlah menghadapi hukum Allah yang syar'i maupun yang kauni. Sabar. Ya, bentuk kesabaran adalah tetap menuntut ilmu, tetap teguh pendirian, tidak goyah dengan syubhat-syubhat yang tadi kita sebutkan. Nah, karena apa? Fa innaka bi a'yunina, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Jadi kamu di sini adalah Nabi SAW dan umat-umatnya yang mengikuti jejak beliau alaihissalam, mengikuti jejak salaful ummah, berada dalam penglihatan kami, yaitu Allah melihat dengan matanya, lalu Allah melindungi kita, Allah memberikan taufik kepada kita, Allah memberikan pertolongan kepada kita semua, sehingga kita tenang dalam menghadapi tersebut. Biidznillah ta'ala kita berhadapan nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jawaban yang benar, sehingga Allah meridhai kita, merahmati kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin. Sampai di sini kiranya ayol ikhwah, ayatul akhwat semuanya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan itu berfaedah buat kita semua, sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan kita di dunia ini, dan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepada kita semua. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang zarfiyah tadi, kayak yang menerangkan tempat. Macam mana syubhat? Menerangkan tempat berarti katanya kalau kalian menetapkan, dia bilang begini, kalian menurut kaidah kalian suatu ayat sifat itu tidak boleh ditakwil dan harus diambil dengan
hakikatnya. Itu tidak, itu akidah kita, kaidah kita. Dan kaidah itu yang dipakai oleh orang yang mentakwil ini. Jadi kalau kalian mengatakan itu dan memakai kaidah itu, berarti kalian menyelisihi kaidah kalian. Di sini katanya ba di sini zorfiyah. Ba di sini menunjukkan tempat katanya. Jadi kalau menunjukkan tempat, bagaimana kalian mengartikan? Berarti Nabi SAW, kamu berada di tengah-tengah mataku, berarti berada di tengah-tengah, kan zorof artinya di tempat. Berarti di sini kamu mengatakan Nabi SAW itu berada di tengah-tengah mata Allah Subhanahu wa taala. Gimana maksudnya? Itu syubhatnya. Itu maka sebab itulah dia konon ahlu kalam namanya. Jadi kalian menyelisih kaidah kalian sendiri. Itu katanya. Kaidah kalian kan menetapkan secara zahir, dan secara zahir ini menunjukkan ba di sini zorfiyah katanya. Yaitu menunjukkan tempat. Jadi kalau secara zahir hakikat berarti kamu mengatakan bahwasanya Nabi dan pengikut-pengikutnya itu berada di tengah-tengah, berada di tengah-tengah mata Allah Subhanahu wa taala. Itu gimana maksudnya? Berarti kalau tidak bisa diartikan seperti itu, kan harus ditakwil. Nah, makanya kami mentakwil kata mereka. Itu syubhatnya. Tapi tadi dah kita jawab, ba di situ bukan zorfiyah, tapi ma'iyah, yaitu kebersamaan. Dan kalau dah mengatakan kebersamaan ini, itu tidak menepikan hakikat mata itu sendiri. Tadi dah kita sebutkan. Itu syubhat-syubhatnya. Jadi jangan sampai kalau terjemahan dia macam ayat yang Toha tu kan. Dan supaya kamu diasyur dia, kalau kita terjemah dia di bawah mataku. Boleh. Boleh kan? Boleh. Di bawah mataku. Tidak masalah. Tidak masalah. Di bawah mataku. Tidak masalah. Dan ingat, sebab itulah seluruh kaidah di mukaddimah yang pernah kita sampaikan itu harus disatukan. Satu, bersihkan hati. Kemudian setelah bersih, isi dengan iman. Kemudian kalau dah iman, jangan macam-macam pikiran. Selesai. Misalnya, di bawah mataku. Apa salahnya? Betul tidak? Di bawah mataku. Mata Allah melihat apa tidak? Melihat. Maka itu disebut di sini kelaziman. Dia memakai, mengartikan, menerjemahkan, memaknakan kelaziman makna mata itu. Berarti kalau kita terjemahkan secara hakikatnya mata itu tak masalah. Tak masalah. Terus kalau ada yang mempermasalahkan, berarti otaknya ini ada unsur keruh istilahnya. Ada kekeruhan di situ. Kenapa keruh? Agak kotor-kotor sedikit. Kenapa? Karena pasti ada bayang-bayangnya. Nah, bayang-bayang itu yang disebut dengan kekotoran. Dah disebut oleh Ahlussunnah wal Jamaah kaidahnya, bersihkan hati, isi dengan keimanan, kosongkan pikiran, selesai.